Pemirsa, Reno Syaputra Dewo, salah satu jenazah yang ditemukan di kantor ACC Kuitang, Jakarta Pusat, tiba di rumah duka Sabtu malam di Jalan Kampung Malang Utara, Surabaya. Jenazah Reno rencananya akan dimakamkan pada hari ini sekitar pukul 9 pagi di TPU Jarak, Surabaya. Jenazah Reno Syaputra yang ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka Kampung Malang, Surabaya. Keluarga, kerabat, hingga tetangga dekat menyambut kedatangannya dengan isak tangis. Kemudian Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Bahkan hingga saat ini jenazah Reno masih berada di rumah duka. Ya pemirsa, suasana duka seliputi prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga pecah saat pemulangan jenazah Reno Syaputra di RS Polri Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu pagi. Suasana duka menyelimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga Reno Syaputra pecah ketika peti jenazah dibawa menuju mobil jenazah. Peti jenazah Reno Syaputra Dewo dibawa dari Rumah Sakit Polri Jakarta menuju rumah duka Sabtu pagi. Reno Syaputra merupakan salah satu korban yang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Jejak Reno akhirnya terungkap pada Kamis 30 Oktober 2025 usai penemuan dua kerangka manusia yang hangus terbakar di reruntuhan gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Lalu polisi melakukan tes DNA dan hasilnya teridentifikasi dua kerangka tersebut merupakan Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Hasil tes DNA memastikan identitas keduanya sekaligus menepis dugaan bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Rencananya jenazah Reno akan dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Sementara jenazah Muhammad Farhan sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan akan dimakamkan di Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rio Manik Anyis melaporkan. Jenazah Muhammad Farhan, korban kerusuhan Agustus 2025, dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper Timur, Jakarta Utara, diwarnai isak tangis keluarga dan kerabatnya. Cuaca hujan mengiringi prosesi pemakaman serta diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat yang menghadiri pemakaman tersebut. Usai pemakaman, keluarga dan kerabat berdoa bagi almarhum yang sebelumnya dinyatakan hilang saat kerusuhan pada Agustus 2025 yang lalu. Satu persatu, keluarga dan kerabat menaburkan bunga di atas makam Muhammad Farhan untuk terakhir kalinya. Allah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. RS Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Penyidik juga menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan pada sisa tulang atau organ korban yang teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syaputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan dua, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syaputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang,
nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 27 warga negara asing di wilayah Bandar Lampung, 6 diantaranya wanita. Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 27 warga negara asal China yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online atau scamming. Modus operandi para pelaku itu berpura-pura menjadi anggota kepolisian China untuk melakukan penipuan terhadap warga negara China yang berada di Indonesia. Dari hasil investigasi, para pelaku diduga merupakan pekerja yang dikendalikan oleh seseorang berasal dari China Taipei atau Taiwan. Jadi memang modus operandinya mereka menyasar orang yang sudah lansia atau sudah tua supaya tidak bisa secara detail melihat chat-chat yang ada dikirimkan oleh mereka. Jadi ketika salah satu link phishing itu diklik, akhirnya dia bisa nge-generate di handphone korban, termasuk untuk memindahkan dana dari bank ke rekening penampung dan para pelaku ini. Untuk saat ini ke 27 warga negara Cina ini kami tempatkan pada ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Bekasi. Selanjutnya, ke-27 warga negara China tersebut akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatama, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto atau SC. Kasus ini pun bermula saat Yunus Mahatama mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang senilai 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian
untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan.